Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Nia Astuti. Saya peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran anti korupsi pada agenda 2 Latsar CPNS 2021. Pada pembelajaran anti korupsi ini terdapat dua sub bagian pembahasan. Yang pertama, sadar anti korupsi dan semakin jauh dari korupsi. Sadar anti korupsi. Yang pertama yaitu dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Korupsi perlu diselesaikan secara komprehensif karena korupsi adalah masalah kehidupan. Dampak dan bahayanya bisa penting secara jangka panjang dan merusak kehidupan. Yang kedua, pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, corruptio, perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Yang ketiga yaitu tindak pidana korupsi. Menurut undang-undang, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Yang keempat yaitu nilai semangat komitmen anti korupsi. Saat seseorang telah mencapai kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, namun akan terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Seseorang sudah melangkah lebih jauh, bukan sekedar menghindar, namun mencari solusi terhadap fenomena korupsi. Dan yang kelima adalah Indonesia bebas dari korupsi. Tingkat komitmen yang semakin tinggi akan memudahkan untuk mendapatkan impian Indonesia yang bebas dari korupsi. Kemudahan tersebut diperoleh karena sebelumnya telah mendapatkan hakikat atau makna dari upaya pemberantasan korupsi. Pembahasan selanjutnya yaitu semakin jauh dari korupsi. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tunas integritas, dan yang kedua, bangun sistem integritas. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi dan penanaman nilai integritas. Bangun sistem integritas dengan cara berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Ada 3 bagian dari bangun sistem integritas. Yang pertama, reforming culture, yang kedua, seeding of integrity, dan yang terakhir, sistem integritas organisasi. Sekarang kita beralih ke penerapan nilai anti korupsi di unit kerja. Yang pertama, jujur, artinya tidak curang dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, tanggung jawab. Kita harus menyelesaikan suatu pekerjaan kita dengan tanggung jawab penuh. Yang ketiga, sederhana. Yang keempat, berani, dan yang terakhir, adil. Demikian podcast dari nilai anti korupsi. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita tentang nilai-nilai anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.